perhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup, takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi
sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Tanggalkan setiap beban, tanggalkan setiap persoalan, setiap tantangan dan masalah hidup yang sedang dihadapi saat ini. Pandanglah Tuhan, dan biarlah saat ini kita semua memiliki kerinduan yang sama, hanya merindukan Tuhan saja dan bukan yang lain. Hanya mengingini Tuhan saja dan bukan yang lain. Yang mulia, kami ada di hadapan-Mu. Kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, kami semua mau mengambil waktu khusus, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan menanti-nantikan lawatan-Mu ya Allah. Ya Bapa, saat ini kami merindukan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu, berjuang untuk tetap tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Urapilah hamba-Mu ya Bapa. Taruhlah kebenaran firman-Mu yang hendak disampaikan di dalam lidah bibir mulut hamba, supaya hamba menyampaikan itu kepada setiap kami, dan kebenaran-Mu itulah yang mengubah kami. Kebenaran-Mu itulah yang membentuk kami, sehingga semakin hari kami semakin menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Maafkan ketidaktepatan hidup kami, ampuni kami, kuduskan kami, agar saat ini kami semua layak di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya tentu kita semua memiliki kerinduan yang sama, yaitu ketika nanti berada di balik kematian, kita semua boleh diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kita semua boleh bertemu muka dengan Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang pribadinya kita bisa temukan di dalam yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yang akan duduk di takhta Allah yang Maha Tinggi untuk memerintah di dalam kerajaan sorga. Saudara, persoalannya sekarang adalah untuk diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, tidak semudah yang kita pikirkan selama ini. Karena selama ini sebagai orang percaya, kita sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah. Kita berpikir kalau sudah menerima Kristus, nanti mati pasti masuk surga. Ini yang selalu saya katakan, kita sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah
Oke, kalau saudara tidak mau saya katakan bahwa kita sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah, baiklah saya sederhanakan, kita sudah terlanjur memiliki pemahaman yang keliru tentang kerajaan Allah Bapa di sorga. Sebab untuk diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Sekali lagi, untuk bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Benar, kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, hal itu menunjukkan bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Ya, kita sudah berada di jalan yang benar. Karena apa? Karena yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi kalau sekarang ini kita percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Tetapi persoalannya, ketika kita sudah berada di jalan yang benar itu, berarti kita harus terus berjalan mengikuti jalan itu, ya. Harus terus berjalan di jalan itu. Kita tidak boleh melenceng lagi ke kiri atau ke kanan. Karena kalau kita melenceng ke kiri atau ke kanan, berarti kita keluar dari jalan kebenaran itu, ya. Atau dengan kata lain, kita keluar dari jalan keselamatan itu, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saat ini mari kita periksa, kita koreksi hidup kita. Kita periksa diri kita masing-masing, saudaraku. Apakah kita masih tetap berjalan di jalan kebenaran itu, atau di jalan keselamatan itu, atau kita sudah keluar dari jalan itu, kita sudah melenceng dari jalan itu, saudaraku. Kita harus periksa. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita sudah keluar dari jalan kebenaran itu, atau kita sudah keluar dari jalan keselamatan itu? Bagaimana kita bisa mengerti? Sebenarnya, untuk bisa mengerti apakah kita masih tetap di jalan kebenaran itu atau di jalan keselamatan itu, bukan hal yang sulit, saudaraku. Ini hal yang mudah sekali untuk mengerti apakah kita masih berada di jalan kebenaran itu atau di jalan keselamatan itu atau tidak. Karena apa? Ketika kita memeriksa kehidupan kita dan ternyata yang kita temukan selama ini, hati kita, keinginan diri kita, selera jiwa kita, ya, itu masih ditujukan kepada perkara-perkara dunia, yang membuat pada akhirnya kita tertarik untuk menikmati semua perkara-perkara dunia itu, segala bentuk kesenangan dunia itu, kita tertarik untuk menikmati itu. Hal itu sama dengan kita sudah mulai melenceng, saudaraku. Kita sudah mulai keluar dari jalan keselamatan itu. Dan kita tidak boleh menutup mata terhadap kebenaran ini, saudaraku. Karena apa? Kalau hati kita masih ditujukan kepada perkara-perkara dunia, hal itu sama dengan kita sedang mengikatkan diri kita dalam percintaan dunia, saudaraku. Dan itu juga sama dengan kita sedang bersahabat dengan dunia ini, saudaraku. Padahal firman Tuhan katakan, orang yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, jadi sederhana sekali untuk mengerti apakah kita masih ada di jalan kebenaran itu atau kita sudah keluar dari jalan kebenaran itu. Kita sudah keluar dari jalan keselamatan itu. Kalau pada akhirnya setelah kita memeriksa kehidupan kita dan ternyata
yang kita temukan bahwa kita sudah mulai melenceng, kita sudah mulai keluar dari jalan kebenaran itu, dari jalan keselamatan itu, maka sebenarnya kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya kekekalan. Perhatikan itu saudaraku. Ketika kita mulai keluar dari jalan kebenaran itu, ketika kita mulai keluar dari jalan keselamatan itu, kita mulai melenceng ke kiri atau ke kanan, berarti kehidupan kita, jangan pikirkan kehidupan hari ini, tetapi kehidupan kita di kekekalan sedang berada di dalam ancaman bahaya. Harus kita mengerti akan hal ini, saudaraku. Lalu bagaimana supaya kita bisa kembali kepada jalan kebenaran itu? Supaya kita bisa tetap ada di jalan keselamatan itu. Saya mau katakan tidak ada cara lain, saudaraku. Supaya kita bisa kembali kepada jalan kebenaran itu, kepada jalan keselamatan itu, hanya ada satu cara. Dan cara ini memang kedengarannya agak ekstrim, ya saudaraku. Karena banyak orang berpikir kan kita masih hidup di dunia ini, jadi kita masih mau menikmati dunia ini. Tetapi kalau kita mau tetap berada di jalan kebenaran itu, kalau kita mau tetap berada di jalan keselamatan itu, berarti hanya ada satu cara yang membuat kita bisa kembali berada di jalan kebenaran itu. Caranya adalah jangan mengingini apapun yang ada di dunia ini selain Tuhan saja dan kerajaannya. Jadi keinginan kita itu hanya satu, hanya Tuhan saja dan kerajaannya. Dan saya mau katakan, jangan pernah saudara berpikir bahwa ketika saudara mengarahkan keinginan diri saudara hanya untuk Tuhan dan kerajaannya, saudara tidak bisa hidup bahagia. Itu pemikiran yang salah, saudaraku. Sebab ketika kita hanya merindukan Tuhan saja dan kerajaannya, kita menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita, ya. Artinya dengan kata lain, kita benar-benar memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenarannya. Kita rindu bejana hati kita terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Maka saya mau katakan, kita akan dipuaskan di dalam Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, kita akan dipuaskan di dalam Tuhan. Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-6 kita baca, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara perhatikan baik, yang mengatakan akan hal ini adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kita berkata, kita percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, itu artinya kita juga harus mempercayai setiap perkataan yang diucapkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita menaruh kebahagiaan hati kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya, hal itu akan membuat kita semakin hari semakin memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita akan selalu mencari wajah Tuhan di dalam hadiratnya, saudaraku. Sehingga ketika kita hanya mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya, dunia dengan segala kesenangannya menjadi pudar di pemandangan mata kita. Karena kita tidak ingin lagi menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kalaupun ada keinginan untuk menikmati itu, pasti akan ada peringatan di hati kecil kita. Ya, sebab di dalam kita, tubuh kita ini yang merupakan bait Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita sebagai seorang bapa yang menasehati anaknya. Nak, kalau kamu terus mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, kamu akan berjalan menuju kebinasaan. Mungkin pengalaman hidup kita akan berbeda, saudaraku, tetapi nasihat itu akan tetap sama.
Kita akan selalu diperingatkan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh yang berasal dari Bapa. Itu artinya ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, sama dengan Allah Bapa di sorga sedang berbicara kepada kita. Sama dengan Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita, saudaraku. Saudara, lalu kalau kita membaca akan kebenaran firman Tuhan ini yang berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jangan saudara lalu berpikir bahwa dipuaskan itu supaya kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus berpikir bahwa apa yang Bapa rancangkan, apa yang Bapa rencanakan, ya, itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Yang Bapa pikirkan, yang Bapa rancangkan, yang Bapa rencanakan itu untuk kepuasan hidup kita di kekekalan nanti, bukan saat ini. Masa hidup kita di dunia ini hanya 70 sampai 80 tahun. Apalah artinya kenikmatan hidup dunia 70 sampai 80 tahun kita nikmati itu, tetapi pada akhirnya di hadapan Bapa di sorga, kita tidak diterima di dalam kerajaannya dan kita dibuang ke dalam api kekal. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, belajarlah untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu dari sudut pandang Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia itu. Jangan mengerti kebenaran itu dengan pikiran kita sebagai manusia yang terbatas ini. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, perhatikan, karena mereka akan dipuaskan. Ada kata akan, bukan sekarang, nanti, saudaraku. Lalu kalau kita melihat lagi Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-21, Lukas 6 ayat 21, dikatakan berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Kapan itu? Nanti ketika kita berada di balik kematian, saudaraku. Bukan sekarang. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah memiliki kepuasan hidup yang sejati. Tidak akan pernah, saudaraku. Sebab contoh hidup yang bisa kita lihat setiap hari dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Entah itu sahabat kita, entah itu keluarga kita, ya, entah itu teman-teman atau relasi kita yang lainnya. Seringkali kalau kita sedang bercerita, kita akan mendengarkan cerita-cerita yang semuanya mengandung keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri, yang semuanya itu dipenuhi dengan keinginan daging, saudaraku. Contohnya, sudah punya rumah sederhana, kepengen punya rumah yang lebih bagus lagi, ya. Sudah punya motor, kepengen punya mobil, saudaraku. Sudah punya mobil, kepengen punya mobil yang lebih mahal daripada mobil yang ia miliki sekarang. Jadi di situ ada gairah, ada hawa nafsu diri, ada keinginan-keinginan diri, hasrat hati yang tanpa sadar semuanya itu ditujukan kepada perkara-perkara duniawi. Dan saudaraku, kita harus sadar bahwa semuanya itu hanya merupakan kesenangan-kesenangan hidup yang sementara, kebahagiaan hidup yang sementara, kenyamanan hidup yang sementara, kepuasan hidup yang sementara. Dan ingat, semuanya itu hanya berlangsung antara 70 sampai 80 tahun. Mazmur 90 ayat 10 kan sudah mengatakan akan hal itu, saudaraku. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi di umur 70 sampai 80 tahun itu yang dibanggakan hanyalah kesukaran dan penderitaan. Tidak ada kebanggaan yang lain lagi.
Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah memiliki kepuasan hidup yang sejati. Kepuasan hidup yang sejati selama kita ada di dunia ini hanya satu, mengikatkan diri kita dengan Tuhan saja. Lalu ketika kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan itu. Ya, kalau kita melihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya saudaraku, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak lagi memiliki keinginan daging, kita menjadikan Tuhan satu-satunya keinginan diri kita, ya, kesukaan hati kita. Maka hal itu sama dengan kita memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan roh. Jadi firman Tuhan katakan, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, ketika kita masih hidup di dunia ini, saya harus katakan, ingini Tuhan saja dan jangan yang lain. Kenapa? Jangan sampai suatu hari nanti, setelah berada di balik kematian, saudara baru menyesal bahwa selama hidup di dunia ini, saudara sudah melakukan tindakan hidup yang salah, mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Saat ini, ingini Tuhan saja, sekali lagi, ingini Tuhan saja. Jadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup. Jangan sampai setelah berada di balik kematian, di kekekalan nanti, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan yang begitu dahsyat, saudara baru akan terkejut dan menyesal. Tetapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu ambil keputusan, tinggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, dan ingini Tuhan saja sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Sebab orang yang mengingini Tuhan, orang yang merindukan Tuhan, mereka akan dipuaskan di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tetapi orang yang saat ini tidak mengingini Tuhan dan kerajaannya, maka di hadapan Tuhan mereka akan ditolak dan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari angkat tangan kita di hadapan Bapa di sorga, dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.